ahlinya sih ya paling tidak ahli agraria kan begitu ya. Iya. Nah, tapi dengan dia mengangkat ini, saya kira ini bagian dari atau presiden mengangkat AHY ini bagian dari penyelamatan itu. Ya, penyelamatan serangan hak angket karena ujungnya hak angket, saya yakin itu ujungnya itu pemakzulan gitu. Ya, karena tidak ada mekanisme lain gitu selain memakzul lewat DPR. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Isu hak angket yang akan didorong oleh PDIP terutama sudah bergulir, terutama untuk mengkritisi penggunaan kekuasaan presiden dalam isu pemilu kemarin. Kemudian juga diskusi-diskusi wacana publik terkait dengan penolakan hasil pemilu 2024 terutama untuk Pilpres juga mulai panas. Nah, akan tetapi sangat sedikit yang mengkritisi bagaimana penyelenggaraan pemilu 2024 juga banyak dinodai oleh praktik-praktik yang bisa dibawa ke ranah pidana, baik itu pidana pemilu maupun pidana lain yang berkaitan. Nah, untuk membahas soal itu, sudah hadir di tengah kita tamu istimewa Bang Abdul Fikar Hajar. Saya perkenalkan sedikit, Bang Fikar ini adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, ya, kampus reformasi di Indonesia ya, karena kalau ngomong soal reformasi 98 nggak ngomong Trisakti itu ya berarti lupa sejarah gitu ya. Nah, Bang Fikar ini juga adalah ahli hukum, terutama di hukum acara pidana begitu ya, dan punya kegiatan lain sebagai pengacara. Bang Fikar, apa kabar? Sehat selalu? Kabar baik, Pak Adnan. Sehat selalu. Bang Fikar, gimana nih situasi hari ini? Gerakan politik melalui angket udah bergulir, tapi sedikit orang yang bicara mengenai isu pidana pemilu gitu. Nah, apa sih temuan Bang Fikar terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024? Saya lihat kemarin di beberapa media ada beberapa modus operandi gitu ya yang biasa dilakukan dalam kontestasi pemilu ini. Bisa dijelaskan sedikit, Bang? Ya, saya kira penyelenggaraan pemilu ini tidak lepas dari kegiatan penegakan hukum dalam pengertian penegakan hukum itu sendiri tidak berhenti ketika umpamanya penyelenggaraan pemilu itu dilakukan. Karena itu kemudian di dalam undang-undang pemilu itu juga ditentukan atau diatur gitu ya apa saja yang menjadi tindak pidana ya yang berkaitan dengan kegiatan pemilu itu ya. Nah, pemilu itu kan prosesnya bertahap gitu. Jadi ada tahapan-tahapan di dalam pemilu itu. Nah, di setiap tahapan itu ada aspek pidananya gitu. Ada sesuatu atau perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak diperbolehkan di dalam penyelenggaraan pemilu itu, baik pada tahapan pendaftaran ya, tahapan kampanye ya, kemudian tahapan pemilihan dan tentu saja juga tahapan sesudah pemilihan gitu. Nah, yang banyak terjadi ya kalau tahapan perencanaan dan tahapan kampanye, saya kira itu sudah terlewat gitu ya. Artinya itu sudah berjalan dan ada beberapa kasus sebenarnya juga sempat diadili gitu ya, hanya saja tidak terpublikasi mungkin gitu, tetapi itu dicatat semuanya oleh Bawaslu karena Bawaslu lah sebenarnya lembaga atau institusi yang paling punya kewenangan dan paling punya kewajiban gitu ya untuk meneruskan peristiwa-peristiwa pidana yang terjadi di sekitar pemilu. Nah, karena itu kemudian karena sepinya publikasi begitu, Bawaslu juga sekarang banyak
apa namanya, banyak Kritik. sudutkan orang gitu ya, bahwa Bawaslu tidak bekerja secara maksimal gitu, sehingga terjadi umpamanya banyak kecurangan-kecurangan ketika terjadinya pelaksanaan pemilu. Bahkan di dalam satu dialog televisi saya kira hampir ada tokoh retorika itu ya, Rocky Gerung sudah banyak menyudutkan begitu Bawaslu gitu, walaupun kemudian meskipun ya Bawaslu tidak merasakan itu ya, karena dia terus menjawab bahwa mungkin dari sudutnya gitu ya, Bawaslu sudah melakukan upaya-upaya penegakan hukum dalam kerangka pemilu itu. Nah, tetapi yang menjadi menarik adalah ini kan ada peristiwa-peristiwa yang sejak awal ya itu bisa diindikasikan sebagai peristiwa dalam ini yang besar, peristiwa KKN, korupsi dan nepotisme, gitu ya. Umpamanya diawali dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang memaksakan dalam tanda kutip gitu ya, seseorang calon itu bisa ikut. Ya padahal jelas Undang-Undang Pemilu itu sudah menetapkan bahwa usia minimal peserta pemilu capres dan cawapres itu 40 tahun. Itu jelas gitu. Ya secara tekstual itu jelas dan tidak bisa ditafsirkan apa-apa gitu. Tetapi ketika ada kepentingan politik yang lain menggolkan atau mendorong satu calon yang sesungguhnya belum memenuhi syarat umur 40 tahun itu, meskipun dia juga memegang jabatan publik sebagai wali kota umpamanya, nah itu sengaja dengan ramuan sedemikian rupa Mahkamah Konstitusi sudah memutus dengan ketuanya. Nah ini juga persoalan gitu ya, ketua Mahkamah Konstitusi juga ada kaitannya ada kaitan keluarga sebenarnya dengan salah satu calon. Nah karena itu kemudian ini ditenggarai, memang putusan MK nomor 90 itu adalah putusan yang paling kolutif gitu, putusan yang paling tidak objektif gitu, karena ditujukan pada tujuan tertentu bagaimana supaya seorang calon yang sebenarnya tidak memenuhi syarat bisa ikut pemilihan presiden dan wakil presiden, dan terbukti gitu ya, memang alurnya ke sana dan betul ya, artinya itu digunakan meskipun memang sayangnya sistem hukum kita tidak memungkinkan putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa dibatalkan gitu ya. Nah karena itu meskipun hakim yang memutus dalam hal ini adalah ketua Mahkamah Konstitusi ya, ketua MK-nya yang memang punya hubungan keluarga dengan salah satu calon gitu ya, di hukum etik gitu ya, dilepas jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Tetapi hukum tidak bisa menjangkau pembatalan dari satu putusan itu, karena ada sistem yang memang sudah menentukan itu, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa dibanding, dikasasi atau dilakukan keberatan apa-apa. Mungkin kecuali kalau ada perkembangan peristiwa hukum yang lain yang sejenis gitu ya, kemudian dibawa lagi ke Mahkamah Konstitusi, bisa jadi itu bisa memperbaiki putusan yang lalu yang sebenarnya sudah tidak benar atau ada sesuatu yang dilanggar. Nah, tapi catatannya adalah putusan Mahkamah Konstitusi itu lahir dengan korban ketua Mahkamah Konstitusinya dinyatakan tidak etis gitu ya. Itu satu. Yang kedua juga ada putusan Dewan Etik Pemilu yang memutuskan bahwa mestinya putusan Mahkamah Konstitusi itu meskipun dia punya kewenangan untuk merubah, untuk membatalkan undang-undang, sebenarnya membatalkan ya, tetapi kita tahu bahwa putusan 90 itu juga sudah melebihi kewenangannya gitu, batas kewenangannya. Mestinya dia tidak boleh melahirkan norma baru gitu ya, tetapi dengan
kepentingan tertentu yang sedemikian nyata gitu ya, dia merebut kewenangan DPR sebenarnya, ya kewenangan DPR membuat norma baru, yaitu soal usia 40 tahun atau sedang memegang jabatan publik kan berdasarkan pemilihan. Nah itu yang kemudian menjadi polemik sampai hari ini, saya kira begitu ya. Nah karena itu kemudian ketika belum ada mestinya putusan Mahkamah Konstitusi itu meskipun dia berdiri sebagai satu ketentuan hukum, tetapi dia harus diakomodir dalam satu perubahan undang-undang pemilu, mestinya seperti itu. Nah karena itu kemudian ketika belum ada perubahan undang-undang atau belum ada persetujuan dari DPR bahkan gitu ya, KPU kita sudah menentukan sendiri ya, menerima calon yang usianya belum 40 gitu ya. Jadi dia menafsirkan sendiri putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga oleh Dewan Kehormatan Pemilu DKPP-nya juga diputus melanggar etika ketua KPU-nya gitu, yang perbuatannya adalah menerima calon yang sesungguhnya tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi dua putusan ini sebenarnya sudah menunjukkan kepada kita gitu ya, bahwa memang ada upaya-upaya yang sengaja dipaksakan ya agar seorang calon yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai peserta pemilu presiden gitu ya, dia bisa mengikuti pemilu capres dan cawapres ini. Nah ini menang ya Bang ya. Betul, dan menang. Nah itu juga kan indikasi juga gitu loh kalau menurut saya. Artinya memang kemenangan itu sudah sejak putusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya sudah bisa dilihat sejak itu gitu ya. Ada beberapa orang pengamat menyatakan benar, saya setuju itu. Sebenarnya begitu Mahkamah Konstitusi menetapkan Gibran bisa masuk ikut sebagai peserta pemilu, maka sudah selesai sebenarnya pemilunya gitu ya, sudah selesai pemilunya, dan selebrasi berikutnya bahwa ada pemilu segala macam ya itu hanya menurut banyak orang itu hanya sandiwara saja kan begitu, iya kan? Nah, artinya untuk pengesahan secara formal saja bahwa pemilihan calon presiden yang terpilih itu dilakukan secara pemilihan umum. Begitu. Bang Fikar, saya mau kembali ke yang putusan etiknya DKPP terhadap anggota KPU dan ketua KPU ya, Hasyim Asyhari kemarin. Kan sebenarnya ada persoalan di mana ketua KPU dan anggotanya itu menerima saja pendaftaran dari paslon 2 meskipun PKPU mengenai proses pencalonan paslon capres dan cawapres itu belum diubah. Ya, belum dibuat gitu ya. Nah, artinya kan dalam konteks tertentu dia melampaui wewenangnya sebagai pejabat publik dan ditengarai, akhirnya dianggap dia melanggar etik. Nah, pertanyaan saya, apakah hanya pelanggaran etik yang sebenarnya terjadi, atau sebenarnya penyalahgunaan itu bisa dibawa juga ke ranah pidana? Kan begini, di dalam hukum itu ada prinsip lex specialis ya, derogat de generali gitu ya. Hukum-hukum yang khusus itu menyampingkan hukum yang bersifat umum. Nah, pidana secara umum yaitu mengenai seluruh perbuatan tidak terikat pada tempat dan waktu kecuali daluarsa gitu ya. Nah, tetapi begitu ada prinsip lex specialis itu ya, maka seluruh kegiatan yang dilakukan dalam kerangka peristiwa khusus, maka yang digunakan adalah aturan-aturan yang khusus mengatur itu gitu ya. Jadi sebenarnya putusan DKPP itu hanya bisa berlaku pada
waktu pemilu diselenggarakan. Nah, tetapi saya bilang itu kan untuk perbuatan menerimanya saja, menerima pendaftaran gitu. Tetapi kalau kemudian penegak hukum lain bisa menemukan umpamanya selain memutuskan menerima calon, tetapi juga ada apa namanya, Janji. ada janji atau tukar guling atau tukar apa namanya gitu ya, bahwa umpamanya ada janji akan begini akan begitu. Saya kira itu sudah bisa dikualifikasi sebagai korupsi, ya, korupsi oleh pejabat publik gitu. Meskipun itu dilakukan dalam kerangka pemilu gitu. Maksud saya meskipun ada lex spesialis yang mengatur itu kan untuk perbuatan menerimanya saja gitu, menerima pendaftarannya saja. Tetapi ketika diketahui dia menerima sesuatu, menerima janji, menerima bahkan umpamanya menerima uang, menerima materi atau menerima sesuatu yang bisa dinilai secara materi juga, ya, maka saya kira itu tidak tertutup kemungkinan dikualifikasi sebagai tindak pidana umum. Dalam hal ini adalah korupsi oleh pejabat publik. Pejabat publik dalam hal ini adalah ketua dan anggota-anggota KPU itu. Nah, karena itu jawaban saya adalah tidak mustahil ini atau bisa ini diproses melalui proses pidana secara umum, gitu ya. Tetapi harus didukung oleh pembuktian bahwa kesalahannya tidak melulu pada menerima pendaftaran, tetapi ada hal-hal lain gitu yang bisa dikualifikasi sebagai unsur pidana korupsi umpamanya. Lebih tegasnya ada unsur pidana korupsinya umpamanya seperti itu. Nah itu bisa gitu. Nah, ya, maksud saya terbuka. Nah, dan saya kira ini bisa bagi teman-teman yang terutama yang concern pada ini, ya saya kira harus diteliti juga sampai di sana, harus diselidiki juga sampai di sana, ya. Apalagi umpamanya kalau habis ini ketua KPU menjadi seorang menteri, itu menurut saya sudah satu indikasi yang paling jelas itu untuk memproses dia sebagai satu tindak pidana korupsi, begitu. Bang Fikar, ini kan di antara deretan pelanggaran pemilu yang dikategorikan pidana itu salah satu yang paling jamak itu kan politik uang, ya. Ya. Dan soal ini sudah juga dikeluhkan oleh para caleg yang kalah kemarin ini. Kalau kita ngobrol-ngobrol dengan para caleg yang kalah itu kan mereka keluhannya salah satunya serangan fajar, pembagian uang yang sangat masif gitu ya. Nah, ini apa yang salah, Bang? Kita udah punya undang-undang pemilu, sudah ada aturan mengenai pidananya, tapi orang ya tetap melakukannya, bahkan dianggap sebagai salah satu ritual atau tahapan pemilu yang tidak boleh dihilangkan gitu ya. Gimana Bang evaluasinya? Saya kira gini, undang-undang pemilu, ya, undang-undang pemilu khususnya, itu kan juga tidak bisa kita nafikan bahwa itu kan dibuat juga oleh mereka yang dulunya ikut pemilu gitu. Ya kan? Oleh mereka yang ikut pemilu, dan mereka yang duduk di DPR yang menyusun undang-undang ini, ya, kita juga tidak tahu proses mereka masuk ke DPR itu ya apa juga melewati tahap itu gitu. Maksud saya mereka juga menyebar uang, mereka juga money politik dan sebagainya gitu. Nah, karena itu kemudian inilah yang melahirkan paradigma berpikir orang, terutama teman-teman di DPR gitu, yang melihat money politik itu atau menyuap ketika menjelang pemilihan itu menjadi sesuatu yang lumrah gitu. Nah, saya kira pikiran ini yang melanda teman-teman di DPR gitu. Nah, seharusnya ini yang dikontrol oleh Bawaslu yang harusnya lebih ketat gitu. Ya, karena okelah bahwa anggota DPR seperti itu, dia menciptakan hukum pemilu juga seperti itu, bahkan money politik itu bagian dari tindak pidana pemilu juga gitu ya. Nah, karena itu sekarang tanggung jawabnya ada pada institusi yang mengawasi pemilu, baik yang formal maupun yang tidak formal. Maksud saya bisa juga masyarakat berperan gitu. Umpamanya dalam hal ini juga
LSM seperti ICW atau anti korupsi yang lain gitu ya, teman-teman di lembaga anti korupsi yang lain. Saya kira ini bisa menjadi perhatian khusus gitu ketika pada tahap-tahapan pemilu. Nah, karena itu ini bisa jadi satu gerakan yang yang besar juga ya, di mana sebenarnya ini bukan aturan baru gitu, tetapi ada semangat penegakannya yang hilang kan begitu ya. Nah, ini yang paradigma ini yang saya kira harus ditembus gitu. Sehingga orang ketika masyarakat cuma menerima paling 50-100 gitu, itu kan ada anggapan seperti itu yang kemudian tidak membangunkan semangat untuk mengoreksi gitu. Nah, ini yang saya kira harus terus dibangunkan gitu ya, terutama di teman-teman yang nantinya akan mengisi lembaga pengawas pemilu yang akan datang umpamanya, atau yang sekarang kita dorong juga bagaimana supaya kasus-kasus yang ada seperti itu kemudian juga bisa diproses gitu. Tidak hanya pada waktu pemilu, tapi juga itu tadi yang saya bilang, ketika itu dilakukan dengan dia mendapat keuntungan, ya bisa kita salurkan pada umpamanya tindak pidana lain, tindak pidana korupsi dan sebagainya. Susahnya kan anggota DPR sebelum dia menjadi anggota DPR bukan pejabat publik banyakan, ya kan? Jadi agak susah juga menjerat mereka pakai undang-undang korupsi, gitu ya. Kecuali yang memang lagi menjabat waktu itu, gitu. Berarti memang ke depan perlu ada perbaikan pada aturan main, regulasi dan skema penegakan hukumnya ya, Bang. Bang, Fikar, saya balik lagi ke tadi ya, ketika ada banyak orang yang mengatakan putusan MK 90 itu menandai selesainya pemilu gitu ya, Pilpres 2024. Nah, tadi juga kan Bang Fikar sedikit menyinggung soal aspek nepotisme di dalam prosesnya, karena Ketua MK adalah paman dari Gibran sebagai cawapres yang hendak didorong. Nah, kita punya Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pada tahapan menuju Pilpres dan pencoblosannya, kita juga banyak mengetahui bagaimana Presiden Jokowi cawe-cawe. Mulai dari penunjukan para pejabat sementara gitu ya, kepala daerah, kemudian mobilisasi kepala desa, hingga kemudian penyaluran bansos yang mendekati hari pencoblosan. Nah, bagaimana Undang-Undang 28 ini menyoroti praktek-praktek dan perilaku Presiden ini, Bang? Karena kan yang kita lihat, yang hidup hari ini itu kan hanya aspek korupsinya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tapi Undang-Undang 28 itu juga ngomong soal korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gimana, Bang, analisisnya? Nah, satu menurut saya harus dilihat pengaturan di dalam undang-undangnya. Itu kalau nggak salah yang disebut dengan pejabat negara gitu ya. Yang disebut dengan pejabat negara itu juga dibatasi tuh kalau nggak salah eselon 2 ke atas gitu. Ya, yang eselon 2 ke bawah itu tidak terkualifikasi sebagai pejabat negara, penyelenggara negara gitu ya. Nah, terus yang kedua, demikian juga ini presiden gitu. Nah, apakah presiden bagian dari penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksudkan di dalam undang-undang itu gitu ya. Nah, karena begini, karena untuk presiden itu ada mekanisme pemakjulannya sendiri gitu ya. Artinya kalau sekarang kita melihat ada hak angket, itu menurut saya itu bagian dari proses ke arah sana, gitu sebenarnya. Proses ke arah pemakjulan itu, gitu. Ya, karena apa? Karena kalau melihat undang-undang itu, menurut saya tidak menjangkau, gitu. Ya, tidak menjangkau. Dan di dalam undang-undang itu juga tidak ada mekanisme pemakjulan. Justru adanya di undang-undang yang lain ini pemakjulan presiden ini. Nah karena itu menurut saya ini menjadi pertarungan ya, hak angket ini menjadi pertarungan keras ya ke arah sana gitu ya, karena kan kita tahu bahwa
suara presiden yang pro dan kontra terhadap presiden di DPR itu kan juga bisa kita baca gitu ya. Apalagi umpamanya sekarang presiden mulai menambah koalisi dengan mengangkat salah satu ketua partai menjadi menteri sekarang, ya kan? Nah itu nah itu bagian dari menurut saya penyelamatan juga gitu ya. Nah saya kira itu juga walaupun orang tidak melihat itu ada kaitannya dengan hak angket kalau menurut saya ya. Kalau mau diangkat kenapa tidak sejak awal kosong jabatannya kan begitu ya kan, langsung ditarik begitu. Dan dia nggak punya kualifikasi juga kan ngurus soal pertanahan. Betul. Gitu ya. Nah, walaupun itu bisa dipotong dengan prerogatif. Ya, ya kan. Tapi ya oke. Secara ini kualifikasi sang menteri, bahkan menteri memang jabatan politik gitu ya, agak sulit juga. Mestinya sih ya paling tidak ahli agraria kan begitu ya. Nah, tapi dengan dia mengangkat ini, saya kira ini bagian dari atau presiden mengangkat AHY ini bagian dari penyelamatan itu. Ya, penyelamatan serangan hak angket karena ujungnya hak angket saya yakin itu ujungnya itu pemakzulan gitu ya, karena tidak ada mekanisme lain gitu selain memakzul lewat DPR ini. Nah, karena itu kita doakan hak angket ini bisa jalan terus ya, bergulir terus dan bisa terwujud gitu ya, yang nanti akhirnya bisa berujung pada keberatan masyarakat terhadap peran presiden di dalam cawe-cawe di penyelenggaraan pemilu ini. Saya kira itu kita bisa maklumi dan ya saya sendiri mendukung itu, begitu. Bang Fikar, terakhir nih, terlepas dari jabatan ya, apakah jabatan presiden itu masuk kategori penyelenggara negara sebagaimana Undang-Undang 28? Tapi kalau dilihat dari sudut pandang perbuatannya, ya, yang kemarin kelihatan sekali mengorkestrasi pemilu, pilpres khususnya, apakah dia bisa dikualifikasi sebagai bentuk dari kolusi dan nepotisme, sebagaimana Undang-Undang 28 sebutkan? Ya, saya kira itu sudah terbukti ya perbuatannya sejak awal. Makanya saya bilang, ketika dia menyetujui anaknya jadi seorang calon wakil presiden, di situ sebenarnya sudah dimulai itu kolusi, korupsi, nepotisme itu sudah dimulai dari situ. Nah, karena itu sebenarnya yang lengah menurut saya partai politik ini gitu ya. Tapi susahnya juga partai politik ya terbagi juga kan begitu ya. dan mereka punya penyakit, Bang. Jadi gampang disandra. Nah itu bahkan katanya ada beberapa ketua partai yang nah saya juga menyesalkan KPK nih ya, kelihatannya ikut main juga gitu ya, dengan melakukan beberapa tindakan terhadap beberapa menteri yang kemudian itu menjadi alat penyanderanya gitu, sehingga dia mendukung presiden. Nah itu ini di beberapa kesempatan saya juga sudah bicara juga gitu. Ini KPK mestinya dilepaskan dari fungsi itu gitu. Ya, jangan kalau sudah masuk seperti ini ya sudah, kita tidak punya harapan lagi. Ternyata KPK juga bagian dari kekuasaan kan begitu. Bagian penegakan atau institusi yang bisa dimainkan oleh kekuasaan gitu. Nah, karena itu menjadi hilang ininya hakikat KPK-nya ya, independensi KPK-nya memang walaupun ya kita mengakui juga KPK sekarang sudah bagian eksekutif kan gitu ya. Nah, itu juga agak sulit juga kita. Nah, karena itu sebenarnya perjuangan ke depan bagaimana mendorong KPK juga bisa dilepaskan dari eksekutif lagi. Begitu. Oke, Bang Fikar, terima kasih untuk insight-nya. Sama-sama. Semoga ini sangat memberikan tambahan informasi dan analisis dari pakar hukum, Bang Abdul Fikar Hajar. Sahabat Integritas, jangan lupa kita akan banyak lagi berbincang mengenai tema-tema demokrasi, korupsi, dan lain-lain. Oleh karena itu, subscribe channel kita, follow, dan like. Dan kita akan ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.